Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang menjalankan ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Tidak terasa, sudah awal bulan saatnya Pak suami terima gaji ya bun. Tapi sebelum kita gunakan uang yang dikasih Pak suami, kita harus perlu bikin budgeting dulu setiap bulannya. Meskipun kita masih ada yang disibukkan dengan perayaan hari raya ini, karena mungkin masih ada saudara yang datang atau kita yang masih berkunjung silaturahmi ke tempat saudara yang lain, tetapi bikin budgeting seperti ini harus tetap dilakukan ya bun, supaya keuangan kita tetap balance terus. Sebenarnya ini tuh video pertama aku yang aku upload di YouTube tentang budgeting ya bun, bagaimana cara aku mengatur keuangan setiap bulan sebagai ibu rumah tangga. Dan perlu aku tegasin kalau di sini aku tuh nggak bermaksud untuk pamer ataupun sombong. Aku di sini tuh bener-bener pengen nge-share pengalaman pribadi aku bagaimana cara mengatur keuangan selama 1 bulan. Dengan cara bikin budgeting seperti ini menurutku tuh cukup efektif ya bun. Dan dengan cara seperti ini juga aku jadi lebih hemat dalam mengelola pengeluaran setiap bulannya. Sebelumnya aku tuh belum pernah bikin budgeting. Jadi setiap terima uang dari Pak suami setiap bulannya, aku cuma ngira-ngira aja ya. Misal untuk kebutuhan per bulan segini, jajan anak itu segini, terus yang lainnya juga segini. Jadi ujung-ujungnya malah selalu over budget. Sampai akhirnya aku tuh nyari-nyari info dari YouTube gimana sih cara mengatur keuangan yang baik. Nah dari situ aku tuh terinspirasi dari beberapa channel untuk bikin budgeting di setiap bulannya. Dan dengan cara bikin budgeting seperti ini juga aku tuh bahkan bisa punya celengan tambahan dari sisa uang belanja aku setiap bulannya ya bun. Buat teman-teman semua yang kesulitan mengatur keuangan, bisa dicoba dengan cara seperti ini ya. Dengan memulai bikin catatan keuangan, dimulai dari mencatat pemasukan uang setiap bulannya dan rincian pengeluaran setiap bulan. Jadi tuh kita bisa tahu uang kita itu kepake buat apa aja di setiap bulannya itu. Dan sebelumnya ini aku mau bikin covernya dulu di bulan Mei ya bun, dengan cara gambar-gambar seperti ini. Dan aku ini tuh terinspirasi gambarnya dari aplikasi Pinterest. Maaf kalau hasil gambarnya kurang bagus ya. Nah, karena hari raya atau lebaran kan cuma beberapa hari ya bun. Untuk dana lebaran atau THR juga kan udah kepake kemarin. Dan setelah itu kita itu menjalankan hari-hari seperti biasa. Maka jangan sampai gaji yang buat bulan Mei itu kepake juga buat lebaran ya. Kita juga perlu memikirkan untuk kebutuhan setelah lebaran. Sebenarnya aku tuh udah terima uang dari Pak suami di akhir bulan kemarin. Cuman ini memang baru sempet aku edit videonya. Tapi alhamdulillah uangnya belum kepake ya, karena masih ada sisa uang THR kemarin. Dan semoga uang yang dikasih Pak suami bulan ini bisa cukup untuk kebutuhan 1 bulan ke depan ya bun. Dan untuk income-nya sendiri atau pemasukan di bulan Mei ini, gaji yang diterima oleh Pak suami itu sebesar 4.500.000 ya bun. Karena suami aku tuh kerjanya cuman karyawan swasta, jadi setiap bulannya itu gajiannya nggak tetap harus segini terus. Dan ini ada pegangan untuk istri, yaitu yang aku pegang sebesar 3.400.000. Ini nanti aku gunain buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan per bulan, dan juga kewajiban yang harus aku bayarkan ya.
Dan untuk pegangan suami sendiri itu sebesar 1.100.000. Ini nanti digunakan untuk dikasih ke orang tua dan sisanya untuk kebutuhan keperluan suami aku ya bun. Dan untuk fix expensesnya sendiri atau pengeluaran tetap, ini di sini ada cicilan, wifi, listrik dan sedekah ya. Dan karena di sini aku masih punya cicilan yang harus aku bayarkan itu sebesar 550.000 ya bun. Semoga ini segera selesai cicilannya, jadi aku bisa nabung lebih banyak lagi nanti. Terus ini ada wifi yang harus aku bayarkan sebesar 285.000. Dan untuk listrik sendiri itu sebesar 180.000. Dan di sini sedekah aku sisihkan 100.000, tapi kalau ada rezeki lebih biasanya juga aku tambahkan untuk sedekah. Dan untuk total semuanya itu ada 1.115.000 untuk pengeluaran tetapnya atau fixed expensesnya. Dan untuk savings atau tabungan ini memang aku sisihkan di awal bulan, dan ini nanti untuk dana darurat, lebaran, dana sinking fund, dan juga challenge 100 amplop. Dan untuk dana daruratnya sendiri ini aku anggarkan 150.000. Terus untuk lebaran, karena kemarin udah kepake buat lebaran tahun ini, jadi untuk lebaran tahun depan sebesar 420.000 itu setiap bulannya. Sinking fund-nya ini 150, nanti akan aku bagi-bagi, dan challenge 100 amplopnya ini 150.000, dan totalnya ada 870.000 rupiah untuk savings. Dan untuk variabel expensesnya atau pengeluaran tidak tetap atau pengeluaran yang selalu berubah-ubah setiap bulannya, itu ada belanja bulanan itu yang aku anggarkan 250.000 rupiah. Dan untuk belanja mingguan ini aku anggarkan 600.000 rupiah. Itu aku bagi 4 minggu, jadi setiap minggunya itu budgetnya 150.000 rupiah. Dan untuk popok anak itu sebesar 100.000 rupiah. Untuk susu anak sendiri sebesar 75.000, karena anak aku kemarin setelah lepas dari ASI itu memang nggak begitu suka sama susu formula, jadi ini aku lagi belajar melatih ya bun. Dan untuk vitamin anak sendiri sebesar 65.000. Terus ada jajan anak sebesar 80.000, dan jajan orang tua kadang kan aku sama suami suka jajan gitu. Aku anggarkan 120.000.
Dan untuk air minum atau galon untuk minum itu sebesar 60.000. Dan terakhir itu ada minyak sebesar 60.000 rupiah. Jadi total semuanya itu ada 1.410.000 rupiah untuk kategori variabel expenses-nya ya. Dan untuk sisanya sendiri ini pegangan istri yang aku pegang itu totalnya kan 3.400.000. Itu aku kurangin total dari fixed expense, saving dan juga variable expense, dan itu sisanya cuman tinggal 5.000 rupiah. Untuk biaya periksa hamil sendiri, alhamdulillah bulan kemarin ada rezeki lebih, jadi aku pakai uang itu dulu dan aku nggak masukin di sini ya. Dan untuk pembelian beras dan gas memang nggak aku masukin karena kemarin itu masih ada sisa, insya Allah cukup untuk 1 bulan ke depan ya. Nah itu tadi video cara aku bikin budgeting di bulan Mei ini ya bun. Maaf kalau masih banyak kekurangan karena memang ini kan video pertama aku bikin budgeting. Jadi boleh kasih saran di kolom komentar ya. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton videoku ini sampai habis. Selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.